anak satu-satunya hilang. Yang ditemukan cuma kepalanya aja. Oke, apakah ada di antara teman-teman yang kangen dengan pembahas? Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. So, apakah ada dari teman-teman yang kangen dengan pembahasan kasus orang hilang, kasus kematian misterius, yang susah untuk dipecahkan? Kalau ada, kalian harus like video ini. Karena malam ini kita akan membahas sebuah kasus hilangnya seorang anak bernama Adam Walsh. Dan pencarian itu udah susah banget, butuh perjuangan keras banget dari orang tuanya, terutama ayahnya. Yang nanti perjuangan ayah Adam Walsh ini bakal merubah peraturan yang ada di Amerika Serikat. Dan sumpah ceritanya benar-benar menarik untuk diikuti guys. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. So, tanpa panjang-panjang lagi, before we do the exercise, the mirror mode. Slow. Nah, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan secara singkat dulu dengan keluarga Walsh ini. Nah, seorang anak bernama Adam Walsh lahir pada 14 November tahun 1974 di kota Hollywood, Florida, Amerika. Kota Hollywood ini benar-benar nama kotanya Hollywood ya, bukan di Amerika yang ada tulisan Hollywood itu, bukan. Nah, Adam Walsh ini adalah anak satu-satunya dari pasangan suami istri, si ayah bernama John Walsh yang bekerja di Paradise Island Hotel and Casino di Bahama yang bertugas sebagai general manager. Jadi ayahnya Adam Walsh ini udah punya tingkat eksekutif di Paradise Hotel. Dan ibunya, Reeve Walsh, adalah seorang ibu rumah tangga yang benar-benar khusus kerjaan di rumah dan ngurus Adam. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 1981, di mana pada masa itu adalah masa-masa lagi panas-panasnya, lagi booming-boomingnya dengan mesin game arcade. Jadi ketika anak-anak ngelihat mesin permainan itu benar-benar antusias banget untuk ikut nyoba main. Nah, jadi pada insiden ini, Adam Walsh itu berumur 6 tahun menuju ke 7 tahun. Jadi itu sedikit background singkat dari keluarga Walsh. Sekarang kita masuk ke kronologi kejadiannya. Nah, insiden bersejarah ini terjadi pada 27 Juli tahun 1981, di mana pada saat itu, ibu dari Adam Walsh, si ibu Reeve ini, bawa si Adam jalan-jalan ke mall yang bernama Mall Sears. Di mana ibunya ini datang ke mall itu untuk membeli lampu. Nah, di mana untuk menuju ke toko lampu ini, mereka harus melewati toko mainan. Dan di toko mainan itu dipajanglah mesin arcade yang lagi booming-boomingnya pada saat itu. Nah, ngeliat mesin arcade dan banyak anak-anak yang bermain di situ, Adam ini tiba-tiba kayak berhenti dan terpaku dengan mesin itu. Dia ngeliat anak-anak itu main dan pengen juga untuk ikut merasakan main di game arcade itu. Nah, pada saat itu si Reeve yang udah di depan kayak ngeliat ke belakang, Adam ini kayak nyangkut nih di toko mainan itu. Dia pun datangi Adam. Dan Adam langsung minta izin ke ibunya untuk dia boleh tinggal di situ supaya dia bisa mencoba main mesin arcade itu. Nah, pada saat itu ibunya Reeve ini pastinya langsung nolak keinginan Adam. Dan dia langsung ngajak Adam untuk, ayo cepet kita cuma beli lampu aja kok, bentar aja. Tapi Adam ini kayak bersikeras pengen tinggal nyobain mainan itu. Nah, karena ngelihat keantusiasan Adam untuk benar-benar pengen nyoba mainan itu, ibunya pun ngelihat kondisi lah di sana. Dimana di dekat toko mainan itu ada banyak security yang berjaga kayak keliling-keliling gitu. Dan banyak anak-anak yang juga nggak ada orang tuanya nih di mesin game arcade itu. Jadi, Reeve berpikiran kalau aman lah kayaknya kalau ninggalin Adam di sana. Lagian toko mainan itu nggak terlalu jauh kok dari toko lampu yang ingin didatangi oleh Reeve. Dan ditambah lagi, Reeve ini tahu banget dengan anaknya kalau anaknya ini tipe orang yang nggak nakal, yang nggak bandel, dia nggak pernah bohong dan selalu menepati janjinya. Akhirnya Reeve pun meskipun awalnya agak berat, akhirnya dia menyetujui dan mengizinkan Adam untuk tinggal di toko mainan itu mencoba game arcade. Tapi dengan syarat, Adam nggak boleh kemana-mana sebelum ibunya datang ke toko mainan itu lagi. Dan Adam pun berjanji kalau dia nggak akan ninggalin tempat itu sebelum ibunya datang, dan akhirnya mereka berpisahlah di toko mainan itu. Nah, Reeve, ibunya Adam ini berpikiran kalau dia ke toko lampu itu cuma bentar kok, nggak sampai 10 menit. Mungkin perkiraan cuma 3 menit, dia datang, ambil lampu, bayar, dan langsung balik. Dirasa aman lah gitu. Akhirnya mereka mau berpisah, Reeve ke toko lampu, Adam masuk ke toko mainan untuk mencoba mesin arcade itu. Nah, akhirnya Reeve pergilah ke toko lampu untuk mengambil lampu yang dia niatkan untuk beli. Tapi sayangnya, lampu yang dia ingin beli itu nggak ada di pajangan. Akhirnya dia minta kepada pelayan, nanya apakah ada lampu yang semacam ini, model kayak gini, di toko ini. Dan si pelayan mengatakan kalau lampu itu masih ada, cuma letaknya itu di gudang. Jadi dia harus ngecek ke gudang dulu, memastikan barangnya ada untuk diberikan kepada Reeve. Akhirnya Reeve menunggu si pelayan ini masuk ke gudang untuk mencari, dan disinilah
waktu yang diperkirakan oleh Riff itu ternyata meleset. Yang awalnya Riff itu cuma menargetkan ada di toko itu sekitar 3 menitan, ternyata menghabiskan waktu lebih dari 10 menit nunggu si pelayan balik membawa lampu yang dia inginkan. Tapi sayangnya, walaupun udah nunggu lama nih, 10 menit, aku tahu nunggu itu nggak enak, 10 menit itu berasa lama banget. Si pelayan kembali keluar mendatangi Riff dengan membawa kabar kalau lampu yang dicari oleh Riff udah sold out. Udah habis, nggak ada stok lagi. Dengan dongkol, Riff langsung keluar dari toko itu, kayak ngomel-ngomel sendiri dalam hati, dan segera berlari menuju ke toko mainan untuk ngejemput si Adam lagi. Tapi sayangnya, ketika Riff sampai di toko mainan, Adam dan anak-anak yang tadi ada di mesin arcade itu udah nggak ada. Mesin arcade-nya kosong. Bahkan security yang tadi mau mandi di dekat toko mainan itu juga nggak ada. Jadi bener-bener Riff nggak tahu mau nanya ke siapa. Akhirnya dia pun langsung turun ke lantai bawah, yang waktu itu toko mainan itu lantai berapa ya? Nggak tahu aku. Pokoknya dia tuh langsung turun ke lantai bawah, nyari ke pusat informasi untuk mengadu kalau anaknya hilang. Dan setelah melaporkan itu, operator pusat informasi langsung mengumumkan kayak lewat mikrofon di seluruh mall gitu, kalau ada anak laki-laki yang hilang, usianya 6 tahun, berambut coklat, kulitnya putih, pakai baju warna ini, celana ini, sepatu ini, pokoknya dikasih tahu semua ciri-ciri dari Adam. Tapi ditunggu beberapa menit, bahkan sampai 1 jam, nggak ada satupun orang yang datang untuk ngantarin si Adam. Yang artinya, Adam mungkin nggak ada di dalam mall itu. Dan pada saat itu, Riff langsung berdetak nih, kalau jangan-jangan anaknya ini diculik oleh seseorang. Dia pun panik, ketakutan, langsung nelpon suaminya John yang pada saat itu lagi kerja di hotel. Dan dengar kabar kalau anak satu-satunya ini hilang nggak tahu kemana, John langsung tancap gas menuju ke mall untuk ikut mencari Adam. Mereka berdua ini dengan salah satu security yang ikut berjaga itu mengelilingi, menyusuri seluruh mall dari lantai 1 sampai lantai paling atas untuk nyari Adam, tapi nggak juga ditemukan. Akhirnya John langsung keluar dari mall dan berlari menuju ke kantor polisi, karena kebetulan kantor polisi ada tepat di depan mall. Jadi kayak lari gitu aja udah nyampe. Nah, John langsung lapor ke polisi bahwa anaknya hilang nih di mall itu. Tapi para polisi ini mengatakan bahwa mereka harus menunggu 24 jam sampai polisi benar-benar bisa turun tangan untuk nyari Adam. Tapi aku nggak tahu gimana, walaupun dilontarkan kayak gitu nih sama polisi, kalau orang tua ini harus nunggu 1 hari dulu, baru polisi bisa ditugaskan untuk mencari Adam, tapi beberapa polisi kayak 2-3 orang itu diutus untuk membantu mereka mencari Adam di dalam mall. Akhirnya masuklah kembali mereka ke mall dengan 3 polisi. Aku nggak tahu 2 atau 3 polisi ya. Pokoknya ada beberapa polisi yang ikut membantu nyari si Adam ini. Mereka pun kembali menyusuri sisi mall dan mereka bertanyalah ke semua karyawan yang ada di sekitar mall. Kayak orang-orang di toko pakaian, orang-orang di toko-toko yang ada di lantai bawah dan lantai atas, security, semuanya ditanyain. Dan akhirnya mereka menemukan salah satu saksi, yaitu seorang security yang pada saat hilangnya Adam, dia ada di toko mainan. Dan ketika semua orang ini nanya ke security itu, apakah kamu ngelihat anakku yang ciri-cirinya kayak gini, pakai baju ini, pakai celana ini, sepatu ini, rambut yang warna coklat? Dan si security mengatakan, ya, saya ngelihat. Dan akhirnya ditanyalah lebih lanjut ke security ini, kemana anak-anak itu. Akhirnya security ini menjelaskan kalau di mesin arcade itu, ketika dia lagi patroli di sana, ada 4 anak yang sempat rusuh dan hampir berantem gara-gara rebutan main mesin arcade itu. Nah, karena nggak mau ada keributan, si security ini pun membawa 4 anak ini keluar dari mall. Nggak nanggung-nanggung ngusirnya, guys. Bukan cuma keluar dari toko mainan, tapi keluar dari mall. Nah, supaya 4 anak ini nggak berantem lagi di luar, si security ini memisahkan mereka untuk keluar di 2 pintu yang berbeda. Jadi 2 anak dikeluarkan lewat pintu depan, dan 2 anak lagi dikeluarkan dari pintu samping. Dan Adam Walsh termasuk anak yang dikeluarkan dari pintu samping. Dan FYI, kalau selama Riff dan Adam ini pergi ke mall, mereka tuh nggak pernah lewat pintu samping, mereka selalu lewat pintu depan. Meskipun mall Sears ini adalah mall yang cukup sering didatangi oleh Riff dan Adam. Dan Adam udah cukup familiar nih dengan mall itu, tapi dia nggak pernah ada di pintu samping. Jadi menurut Riff, Adam ini bisa aja tersesat karena dia ditempatkan di tempat yang dia belum pernah ada di sana sebelumnya. Nah, aku pribadi kalau jadi orang tuanya Adam Walsh pasti ngamuk banget sama security. Kayak gimana ya, berani-beraninya dia ngeluarin anak yang orang tuanya nggak ada keluar dari mall. Keluar dari mall loh, itu udah di luar ranahnya tempat pencarian nggak sih? Kayak orang tua nggak bakal mikir anaknya itu harus dicari di luar gitu. Kalau bisa dicari di mall mungkin, paham nggak sih maksudnya? Nah, mendengar kesaksian dari security ini, pastinya Riff, John, dan para polisi yang membantu ini langsung mencari Adam lewat pintu samping ke sekeliling area luar mall yang ada di samping itu. Tapi tetap mereka nggak menemukan Adam. Ditunggu berjam-jam sampai sore, bahkan hampir malam. Adam juga nggak balik-balik, nggak ada yang nganter. Akhirnya dengan putus asa dan berat hati, Riff dan John pulang ke rumah, berharap kalau Adam ini ada di rumah, mungkin diantar oleh orang baik, atau gimana lah caranya Adam ini bisa pulang ke rumah. Tapi ternyata ketika sampai di rumah, Adam nggak ada, rumah kosong. Jujur ya guys, aku denger kisah hilangnya Adam ini bener-bener relate banget ke aku pribadi. Karena
Aku pas kecil di usia 6-7 tahun yang sama kayak Adam itu juga sering hilang di mall. Jadi waktu aku dan keluarga aku pergi main ke mall, kayak ada aja itu yang bikin aku nyangkut dan belok arah. Ninggalin keluarga aku yang udah duluan di depan. Mungkin toko kaset, toko buku, toko mainan, aku pasti singgah dulu di sana tanpa mereka semua tahu, orang tua aku. Jadi aku tuh sering kehilangan mereka di mall. Bahkan pernah saking parahnya aku sampai malam, waktu semua mall ini udah mau tutup nih pintu depannya, aku sampai nangis nunggu di depan parkiran. Aku bukan nangis karena hilang, tapi aku nangis karena keluarga aku masih di dalam nyariin aku, sedangkan aku udah di luar. Pintu mall itu udah mau ditutup semua. Ya, kalau sekarang kita kalau nyasar mungkin tinggal Google Maps atau pakai Grab atau pakai Gojek kali ya. Tapi kalau dulu gimana guys, aku nggak kebayang kalau jalan kaki pulang sejauh itu, gila. Itulah kenapa cerita Adam Walsh ini sangat relate untuk aku pribadi, karena aku pas kecil juga suka ngilang kayak dia. Nah di sini orang tua Adam itu udah mengindikasi kalau bakal ada kejadian-kejadian buruk terjadi sama anaknya, tapi dia mencoba untuk positive thinking dan optimis kalau anaknya bakal kembali ke mereka lagi. Nah karena hilangnya Adam ini udah lewat dari 24 jam, akhirnya para polisi memutuskan untuk membentuk tim khusus pencarian Adam Walsh ke seluruh penjuru kota. Dan pada saat itu, John Walsh, ayahnya Adam, langsung mencetak brosur anak hilang plus reward hadiah untuk mereka yang bisa menemukan Adam dan mengembalikan kepada keluarganya hidup-hidup. Dan langsunglah disebar ke seluruh kota. Brosur ini diberitakan lewat koran kalau Adam ini hilang. Dan John yang punya banyak relasi teman-teman dari pilot, dia pun meminta bantuan teman-temannya ini untuk bawa brosur hilangnya Adam ini ke kota-kota yang akan mereka tuju. Kan mereka sering keluar kota tuh, si pilot-pilot ini. Nah, John ini minta tolong ke pilot itu untuk disebarkan juga brosur-brosur ini di kota-kota lain, supaya info hilangnya Adam ini diketahui juga oleh orang di luar kota. Nah, karena berita hilangnya Adam ini udah mulai meluas nih ke seluruh kota, banyak orang yang kasihan, iba, dan ikut turun tangan dalam pencarian Adam Walsh. Jadi semua tim sukarelawan ini menyusuri hutan, menyusuri sawah, menyusuri pelosok-pelosok kota untuk mencari keadaan Adam, tapi tetap nihil, Adam nggak ditemukan. Nah, disinilah titik awal pergerakan John Walsh yang nantinya bakal merubah aturan Amerika Serikat, karena pada saat itu, saat dia mengalami kasus hilangnya Adam Walsh, John sangat menyayangkan kalau aturan ini nggak ada di Amerika pada saat itu. Nah, aturan apa itu? Yaitu aturan yang sangat menyempitkan informasi tentang adanya orang hilang di kota Hollywood. Paham nggak? Jadi sekalian informasi nih, kita semua mungkin bisa sepakat kalau di tahun 1981 itu internet, teknologi itu nggak secanggih sekarang, nggak sekencang sekarang. Sekarang ada berita dikit aja udah kesebar lewat TikTok, lewat Instagram, semua orang bakal tahu kan. Nah, tapi di sini informasi bisa beredar itu benar-benar harus ada perantara, entah itu mulut ke mulut atau lewat media kertas kayak koran, majalah, surat, dan lain-lain. Bahkan paling kencang itu di zaman itu mungkin berita televisi atau di radio ya. Pokoknya nggak sekencang sekarang lah informasinya. Nah, yang disayangkan oleh John Walsh adalah bahwa berita hilangnya anak ini cuma diketahui oleh orang-orang kota Hollywood. Orang-orang luar kota nggak bakal tahu. Jadi kalau misalnya si penjahat, atau amit-amit kalau si Adam Walsh ini memang diculik orang dan dibawa keluar kota, mungkin orang luar kota nggak akan tahu kalau Adam ini adalah korban penculikan. Nah, karena aturan yang sangat menyempitkan informasi ini membuat John ini sangat menyayangkan kalau negaranya nggak bisa upgrade gitu untuk membuat informasi. Dan aturan itulah yang akan dicetuskan oleh John Walsh pada masa itu, di mana dia ingin ada satu database, satu sistem di Amerika Serikat yang bisa menampung data-data orang-orang hilang yang belum ditemukan. Dan diharapkan data ini bisa disebarluaskan ke seluruh penjuru Amerika Serikat. Sehingga orang di luar kota pun akan tahu bahwa ada orang hilang di kota A misalnya. Jadi orang-orang di kota B dan kota C itu bisa ikut turun tangan membantu pencarian. Dan itulah yang akan dicetuskan oleh John Walsh nantinya. Nah, karena pada saat itu media benar-benar nggak bisa secara cepat menginformasikan kepada orang luar tentang kehilangan Adam. Satu-satunya cara yang terpikirkan oleh John pada saat itu adalah masuk ke stasiun televisi nasional. Dan di sana John akan bicara dan menginformasikan secara langsung tentang kehilangan anaknya, dan dia minta bantuan kepada seluruh warga Amerika untuk ikut bantu mencari anaknya. Dan nama acara TV yang ingin dimasuki oleh John Walsh ini adalah Good Morning America, yang merupakan acara berita di pagi hari di Amerika Serikat. Dan stasiun TV acara itu terletak di New York, dan John harus mengeluarkan uang yang sangat-sangat mahal untuk bisa mencapai misinya itu. Dan sayangnya semua biaya harus ditanggung sendiri. Nah, tapi karena John bisa terbilang orang yang mapan, cukup berduit, dan demi keselamatan putranya juga, John ini kayak nggak mikir-mikir lagi untuk ngeluarin uang, bahkan mencapai 1,4 miliar total uang yang dikeluarkan oleh John untuk bisa masuk ke Good Morning America itu. Dan akhirnya dengan perjuangan keras John dan Reeve, akhirnya pada 10 Agustus 1981,
John dan Reeve Walsh berhasil masuk ke dalam acara talk show di Good Morning America, dan mereka terbang dari Florida ke New York untuk hadir di acara itu, menginformasikan kepada seluruh warga Amerika kalau mereka minta bantuan tentang hilangnya Adam Walsh. Dan nggak tahu apakah ini kebetulan atau enggak ya guys, di hari yang sama waktu John dan Reeve ini sedang interview di New York di acara Good Morning America itu, di Hollywood, di kota mereka, ada seorang nelayan yang nelpon polisi dan mengatakan kalau dia menemukan sesuatu yang aneh sedang terapung di sungai, tempat dia mencari ikan. Dan nelayan ini mengasumsikan kalau itu terlihat seperti kepala anak-anak yang lagi terapung di sungai. Nah, mendengar laporan dari si nelayan ini, para polisi langsung menuju ke TKP untuk menyelidiki tentang kepala yang ditemukan oleh nelayan ini. Dan dari hasil DNA, mereka menemukan kalau kepala itu benar milik Adam Walsh. Nah, karena John dan Reeve lagi ada di New York pada saat itu, para polisi langsung menginformasikan kepada tante si Adam Walsh. Aku nggak tahu tantenya ini apakah saudara dari Reeve atau saudara dari John. Yang pasti tantenya ini datang ke TKP untuk memastikan kalau itu beneran kepalanya Adam. Dan benar, itu adalah kepala Adam Walsh. John dan Reeve Walsh setelah selesai interview di acara Good Morning America, mereka langsung dapat telepon dari pihak kepolisian Hollywood bahwa mereka menemukan penggalan kepala Adam Walsh dan orang tuanya harus tahu. Mereka langsung terbang dari New York menuju ke Florida lagi di hari yang sama. Jadi mereka benar-benar pulang pergi Florida New York itu di hari yang sama. Langsung balik hari mereka ke sana cuma untuk interview. Dan sesampainya di TKP, setelah kedua orang tua Adam Walsh melihat fakta yang sangat-sangat menyakitkan dan menyesalkan itu, ya mau gimana lagi, mereka harus menerima bahwa anak mereka udah tewas. Dan sampai hari ini guys, tubuh Adam Walsh nggak juga ditemukan, cuma penggalan kepalanya aja. Kalian kebayang nggak sih gimana hancurnya hati orang tua anaknya yang periang, anaknya yang lucu, yang sangat pintar, penurut, nggak nyusahin orang tua, bukan beban keluarga. Ya, anak satu-satunya hilang. Yang ditemukan cuma kepalanya aja. Sedih nggak sih? Dan gimana Reeve dan John ketika ketemu anaknya, mau dipeluk badannya udah nggak ada, mau dicium kepalanya udah. Ya kalian bayangkanlah, jasad terapung di sungai setelah berhari-hari hilang. Dan dalam kondisi depresi dan stres yang sangat-sangat parah, John meminta polisi untuk mengembalikan kepala Adam kepada keluarganya supaya mereka bisa menguburkan Adam Walsh secara layak. Tapi sayangnya polisi nggak mengabulkan permintaan John karena mengatakan bahwa kasus ini masih ditangani polisi. Jadi polisi masih memegang kepala Adam. Is that crazy? Nah, pada saat itu John mengatakan kalau dia saat ini udah nggak punya apa-apa lagi. Dia udah nggak punya harta benda, dia udah nggak punya semangat dan harapan untuk melanjutkan hidup karena anak kesayangannya udah nggak ada, dan hanya berharap supaya kepala anaknya dikembalikan supaya dia bisa menguburkan dengan layak anaknya secara hormat lah gitu, meskipun hanya tinggal kepala. Tapi polisi benar-benar nggak bisa mengembalikan kepala Adam karena prosedur pekerjaan. Nah, pada saat itu polisi langsung memberikan saran kepada John yang akhirnya merubah kehidupan John Walsh dan merubah Amerika Serikat menjadi jauh lebih baik. Polisi mengatakan kepada John Walsh bahwa dia memiliki otak yang sangat pintar dan cerdas. Dia adalah pejuang yang nggak kenal lelah. Karena terbukti dengan seberapa keras John berusaha mati-matian untuk mencari anaknya. Dan Amerika butuh sosok seperti John. Karena memang pada masa itu kasus hilangnya anak di Amerika itu sangat-sangat tinggi guys. Dan diharapkan John ini dengan apa yang dia punya bisa membantu orang tua lainnya yang juga kehilangan anak mereka untuk bisa bertemu dengan anak-anak mereka. So, get back in the ring. Fight for that little boy. Make sure that that little boy didn't die in vain. Dan pada saat itu John juga berpikiran kalau ada benernya juga. Kalau pengalaman pahit yang dia alami itu mungkin bisa menjadi kekuatan dia untuk membantu orang tua lain supaya nggak bernasib sama gitu dengan dia. Akhirnya John mulai menyuarakan tentang semangat dan terus bangkit untuk para orang tua menemukan anaknya yang hilang. John jadi aktivis, mencoba untuk berdialog dengan orang-orang pemerintahan, dan akhirnya pada tahun 1982 keluarlah aturan di Amerika Serikat yang bernama Missing Children Act yang diresmikan langsung oleh pemerintah Amerika Serikat. Di mana FBI mulai membuat database nasional yang menampung informasi-informasi tentang anak hilang dan keluarganya sehingga seluruh Amerika Serikat, kepolisian Amerika Serikat bisa ikut turun tangan mencari anak hilang ini meskipun itu nggak di kota mereka terjadinya. Dan apa yang dikeluhkan oleh John Walsh pada saat kasus anaknya hilang itu akhirnya bisa terrealisasikan. Aturan baru ini pastinya menjadi lebih baik karena pada masa John waktu itu para polisi bahkan boleh ikut turun tangan nyari anak itu kalau udah 48 jam. Kalau udah 2 hari ngilang. Dan kita sama-sama tahu anak hilang dalam waktu 2 hari itu apapun bisa terjadi guys.
Tapi untungnya dengan perjuangan John Walsh untuk menegakkan aturan itu, terbentuklah akhirnya aturan yang nggak harus nunggu 48 jam lagi untuk polisi bisa turun tangan nyari anak hilang. Tahun 1988, John Walsh menjadi host di acara TV Amerika, yaitu acara America Most Wanted, di mana acara ini yang akan membantu para polisi untuk menumpas para penjahat yang sedang buron. Sumpah, keren John Walsh. Dari pengalaman pahitnya, bisa jadi motivasi dia untuk merubah kehidupannya dan kehidupan Amerika Serikat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah siapa pelaku keji yang tega membunuh Adam Walsh? Nah, pada akhirnya 12 tahun setelah tewasnya Adam Walsh pada tahun 1993, polisi menangkap seorang pria psiko sakit jiwa bernama Otis Toole karena Otis ini melakukan tindakan kriminal yaitu membakar dua bangunan dan ketika diinterogasi Otis mengatakan kalau dia udah membunuh banyak sekali orang, salah satunya adalah Adam Walsh. Vay Walsh had been longing to hear for 27 years. It is our determination and conclusion that Otis Toole was the abductor and murderer of Adam Walsh. Nah, ketika diinterogasi itu, Otis menceritakanlah kepada polisi tentang kronologi kejadian pada hari hilangnya Adam Walsh. Jadi Otis mengatakan kalau pada hari itu dia sedang parkir di parkiran Mall Sears dan dia ngelihat Adam Walsh ini lagi berdiri sendiri di pintu samping kayak kebingungan nggak tahu mau kemana. Dan akhirnya Otis mendatangi Adam dan berniat untuk menjadikan Adam sebagai anak angkatnya. Jadi Otis ini ngajak Adam masuk ke mobilnya, tapi Adam ini nggak mau. Tapi karena mungkin Otis ini mukanya serem atau terlihat menakutkan, atau mungkin ada unsur paksaan, akhirnya Adam ini ikut masuk ke dalam mobil Otis dan mau aja gitu dibawa oleh si Otis. Tapi ketika di tengah-tengah jalan, Adam ini baru ngerasa kalau dia itu kayak terancam. Dia pun minta Otis untuk berhenti dan nurunin dia di sana. Dan Adam ini minta Otis ini ngembaliin dia lagi ke mall gitu, supaya dia bisa ketemu dengan kedua orang tuanya. Dan Adam pun mulai menangis. Pada saat itulah Otis ini bangkit gilanya, dan dia langsung mengambil golok yang sangat panjang dan menggorok kepala Adam Walsh sampai putus dan membuangnya di sungai. Dan Otis juga mengatakan kalau tubuh si Adam Walsh ini sesampainya di rumah itu langsung dibakar jadi abu dan dikubur di belakang rumahnya. Itulah kenapa tubuh Adam ini nggak pernah ditemukan, karena udah hangus jadi abu. Tapi meskipun Otis sudah menceritakan semuanya pada polisi kayak tadi, polisi nggak bisa menjatuhkan hukuman pada Otis karena barang bukti kayak golok atau jasadnya si Adam ini nggak pernah ditemukan di rumah Otis. Tapi Otis tetap masuk penjara hukuman seumur hidup karena kejahatannya membunuh seorang wanita. Tapi akhirnya pada tahun 1996, 3 tahun setelah Otis ini dipenjara, Otis meninggal dunia karena penyakit. Thanks God, akhirnya si kriminal sakit jiwa penjahat ini pergi dari bumi. Dan akhirnya pada tahun 2008, kasus Adam Walsh ditutup dan John Walsh meninggalkan pesan untuk publik Amerika. Don't give up hope. Don't give up hope. Jangan putus asa. Cuma 3 kata, tapi kekuatannya sangat-sangat dahsyat, guys. Sangat-sangat berpengaruh. Coba kalian terapkan aja lah sama diri kalian sendiri ketika kalian ada masalah, ada suatu kendala yang bikin kalian sedih, yang bikin kalian depresi, bikin kalian drop. Sebutkan aja kata-kata itu, jangan putus asa. Aku yakin kekuatan kalian bakal balik lagi, guys. Karena aku pernah ngalaminnya sendiri. Ya meskipun John Walsh gagal menyelamatkan anaknya, tapi dengan bangkitnya John Walsh menjadi seorang aktivis, dia mampu menyelamatkan ribuan anak-anak lain yang juga hilang dari orang tuanya dan akhirnya kembali kepada orang tuanya. So, penghargaan yang sangat besar untuk John Walsh, dan aku harap banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kasus hilangnya Adam Walsh, dan itulah akhir kisah dari insiden hilangnya Adam Walsh. Aku harap kalian suka, semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Aku udah capek ngomong, tenggorokan udah kering. So, sampai di sini, itu dulu video kita. Semoga kalian suka. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, guys. Dan langsunglah disebar ke seluruh isi kota brosur ini.